Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obat stres. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a. Wa idza massahul khairu manu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah, lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Dalam Al-Quran, juz ke-29, tepatnya pada surat Al-Ma'arij ayat 19-21, menegaskan salah satu karakter umum manusia yang selalu halu'a, yaitu apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Manusia tidak hanya sekedar berkeluh kesah atau amat kikir, tetapi manusia itu cepat sekali bersikap berkeluh kesah dalam setiap kesusahan, ataupun bersikap kikir dalam setiap mendapatkan kesenangan. Tabiat umum manusia, kecuali yang dirahmati Allah, ketika mendapat kesulitan atau cobaan, ia selalu berkeluh kesah. Sekecil apapun kesulitan itu, selalu tidak sabar atas ujian atau musibah yang menimpanya. Mudah kecewa dan berkecil hati ketika berbagai kesempatan gagal diperolehnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sejelek-jelek sesuatu sifat yang terdapat dalam seseorang adalah kekikiran yang teramat dan ketakutan yang berlebihan. Begitu pula umumnya ketika manusia mendapat berbagai kenikmatan dan kemudahan, tidak pandai bersyukur terhadap apa yang didapatnya. Semua keberhasilan ia anggap sebagai keberhasilan pribadi. Harta, pangkat, dan kedudukan yang ia miliki, ia jadikan sebagai alat kesombongan yang menghalangi dirinya dari masyarakat dan amal soleh. Maka ia disebut manu'a, mencegah dirinya dari berbuat baik untuk orang lain. Padahal syukur adalah salah satu bentuk peribadahan kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Al-Baqarah ayat 172. Salah satu rahmat Allah bagi manusia adalah dikabarkannya berbagai sifat atau karakter bawaan yang dibawa dan yang dimiliki manusia, agar manusia mengetahuinya dan mengarahkannya untuk yang lebih baik. Sebagaimana dalam surat Asy-Syams ayat 7-10 dijelaskan bahwa dalam hati atau sanubari manusia selalu ada dua potensi yang saling bertolak belakang, dua kutub yang saling bertentangan. Dua potensi itu mengajak kepada kebaikan atau kejahatan, ketaatan atau kemaksiatan.
Oleh karena itu, hati disebut qalbun. Dalam bahasa Arab, karena litaqallubihi, cepat berubahnya. Pagi bisa senang, siangnya bisa menangis, sore beriman, malamnya bisa kafir atau sebaliknya. Hati yang sehat adalah hati yang selalu memberikan potensi yang baik, menggerakkan kepada yang positif. Hati yang penuh dengan cahaya keimanan akan cenderung membuat seseorang untuk memberi manfaat kepada sesama dan menjauhkan diri dari perbuatan yang merugikan sesama, baik dalam kondisi ia mendapatkan cobaan atau mendapatkan kenikmatan. Agar hati bisa dikondisikan semacam itu, perlu proses yang dikenal dengan tazkiyah, yaitu suatu proses atau perbaikan diri agar hati dan sifat yang ada dalam diri manusia sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dan Rasul-Nya. Inilah yang disebut Allah dalam firman-Nya, sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya. Asy-Syams ayat 9. Sebaliknya, jiwa yang dipenuhi dengan kekufuran, kedengkian, dan kezaliman akan selalu gelap melihat realita kehidupan. Ia akan selalu dipenuhi dengan berbagai sifat negatif. Bahkan kebaikan bisa dianggap kesialan. Maka jelaslah baginya firman Allah, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Asy-Syams ayat 10. Artinya mengotori jiwanya dengan berbagai kemaksiatan, sehingga yang muncul darinya adalah sifat dan karakter negatif. Tentu jiwa semacam itu perlu disucikan dan dibersihkan. Tidak ada cara tazkiyah yang lebih tepat kecuali mengikuti metode yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena pada hakikatnya hanya Allah yang Maha tahu tentang kejiwaan manusia dan bagaimana menyucikannya. Salah satu dengan apa yang telah disebutkan Allah dalam surat Al-Ma'arij ayat 22 sampai 34. Semoga kita semua mampu menyucikan diri kita sehingga berbagai penyakit kejiwaan bisa kita hindari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.